Selamat pagi. Hari ini Selasa, 29 April 2025. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Bilangan 8. Bilangan pasal 8, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun, apabila kamu memasang ketujuh lampu, usahakanlah ketujuh lampu itu dapat menerangi daerah di depan tatakan lampu." Harun melakukannya. Ia menempatkan lampu-lampu itu pada tempatnya sehingga menerangi tempat di depan tatakan lampu. Ia melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Beginilah tatakan lampu itu dibuat. Dari alas hingga hiasan bunga-bunganya terbuat dari emas tempaan. Tatakan lampu itu dibuat menurut petunjuk yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, "Pisahkanlah orang Lewi dari orang Israel lainnya. Sucikanlah mereka. Inilah yang harus kamu lakukan untuk menyucikan mereka. Percikan air penyucian kepada mereka. Kemudian, mereka harus mencukur rambut di seluruh tubuh dan mencuci pakaian mereka. Dengan demikian mereka menjadi suci. Mereka harus mengambil seekor lembu jantan beserta kurban sajiannya, yaitu tepung halus yang dicampur dengan minyak. Ambillah juga seekor lembu jantan yang lain untuk kurban penghapus dosa. Bawalah orang Lewi ke depan kemah pertemuan. Dan kumpulkanlah juga seluruh umat Israel di tempat itu. Bawalah orang Lewi ke hadapan Tuhan. Umat Israel harus meletakkan tangan mereka ke atas orang Lewi. Harun harus menyerahkan orang Lewi sebagai persembahan unjukan dari umat Israel kepada Tuhan. Dengan demikian, orang Lewi dapat melakukan pelayanan bagi Tuhan. Orang-orang Lewi itu harus meletakkan tangan mereka ke kepala dua lembu jantan tadi. Setelah itu, satu lembu akan dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa dan yang seekor sebagai kurban bakaran kepada Tuhan, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Suruhlah orang Lewi untuk berdiri di depan Harun dan anak-anaknya. Lalu, persembahkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Begitulah kamu harus memisahkan orang Lewi dari antara umat Israel sehingga orang Lewi akan menjadi milikku. Setelah kamu selesai menyucikan dan mempersembahkan orang Lewi sebagai persembahan unjukan, mereka boleh masuk ke kemah pertemuan untuk melayani. Sebab mereka semua telah diberikan kepadaku dari antara umat Israel. Aku telah mengambil mereka sebagai ganti semua anak sulung umat Israel, yaitu semua yang lahir pertama kali dari rahim. Sebab semua anak sulung umat Israel adalah milikku, baik dari manusia maupun binatang. Pada hari aku membinasakan semua anak sulung di negeri Mesir, aku telah menguduskan anak-anak sulung Israel itu. Akan tetapi, aku telah mengambil orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung umat Israel. Dari antara umat Israel, aku telah memberikan orang Lewi sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya. Aku mau mereka melakukan tugas pelayanan bagi umat Israel di kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Dengan begitu, umat Israel tidak akan mendapat tulah karena mendekati kemah suci. Maka, Musa, Harun, dan seluruh umat Israel melakukan hal itu kepada orang Lewi. Umat Israel memperlakukan orang Lewi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Maka, orang Lewi pun menyucikan diri mereka dari dosa dan mencuci pakaian mereka. Kemudian, Harun memberikan mereka kepada Tuhan sebagai kurban unjukan. Harun juga mengadakan pendamaian bagi mereka untuk menyucikan mereka.
Sesudah itu, orang Lewi datang ke kemah pertemuan untuk melaksanakan tugas mereka. Harun dan anak-anaknya mengawasi mereka. Harun dan anak-anaknya melakukan semua itu seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu, Tuhan berkata kepada Musa, "Inilah peraturan bagi orang Lewi, semua laki-laki yang berusia 25 tahun atau lebih harus melayani dalam kemah pertemuan. Namun, pada usia 50 tahun, mereka harus pensiun dari tugas pelayannya. Mereka boleh membantu saudara-saudaranya dalam melakukan tugas di kemah pertemuan. Namun, mereka sendiri tidak boleh mengerjakan pelayanan. Itulah yang harus kamu lakukan terhadap orang Lewi berkaitan dengan tugas mereka." Tema yang akan kita renungkan adalah pelayan Allah sebagai penerang. Pelayan Allah adalah orang-orang yang dikhususkan, dipilih, dan diutus melayani Allah dan umatnya. Sebagai pelayan Allah, tentunya mereka diharapkan hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Mereka harus mampu menjadi terang bagi umatnya. Suku Lewi adalah suku yang dipisahkan dari suku lainnya dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Sebelum melayani Tuhan di kemah suci, mereka harus melalui tahapan mentahirkan diri di ayat 7-9, penumpangan tangan ayat 10, pemberian atau persembahan diri di ayat 11, mengadakan korban bakaran sebagai persembahan ayat 12, dan pengakuan menjadi milik Tuhan di ayat 14. Setelah melewati proses dan tahapan ini, barulah mereka diperbolehkan untuk melakukan pekerjaannya di kemah pertemuan di ayat 15. Tanpa melalui proses tersebut, mereka tidak diperbolehkan menjadi pelayan Tuhan di kemah pertemuan. Berkaca dari hal itu, ternyata menjadi pelayan Allah bukanlah hal gampang. Kita harus melalui proses atau tahapan-tahapan yang cukup panjang. Dalam melayani Allah dan umatnya, diperlukan pemberian diri sepenuhnya kepada Allah. Sebagai orang Kristen yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus, kita pun dipisahkan dari dunia, dikhususkan, dan dikuduskan untuk menjadi pelayan-pelayan Allah. Apapun kedudukan dan status kita, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sudah Allah panggil untuk melayani Dia secara pribadi. Kita tidak boleh menyepelekan pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, kerjakanlah itu dengan sungguh hati sebagai ucapan syukur kepada Allah, Sang Pemilik pekerjaan ini. Jadilah pelayan Allah, persembahkanlah diri dan sediakanlah diri untuk dipakai oleh Allah. Selain itu, jagalah kekudusan diri agar pekerjaan yang telah Allah berikan kepada kita dapat menjadi sarana yang diperkenan Allah untuk memuliakan namanya dan dapat bermanfaat bagi sesama kita. Dan ingatlah bahwa Roh Allah ada pada kita. Roh Allah tidak hanya menerangi jalan dan kehidupan kita, tapi juga membuat kita menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Mari bersama kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur dan menyadari bahwa selama ini kami melayani Engkau, baik sebagai pengiring pujian, song leader, maupun sebagai pendeta, majelis, panitia di beberapa kegiatan, ataupun sebagai multimedia, sebagai koster, dan segala bentuk pelayanan ini itu bukan karena kuat kuasa kami, tapi itu semua adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh memakai talenta yang baik yang Kau berikan ini sebagai sarana pelayanan, sebagai sarana untuk membawa jiwa-jiwa semakin dekat dengan Engkau. Mampukan kami untuk melakukan pelayanan dengan sepenuh hati, bukan sebagai beban dalam kehidupan kami, tapi sebagai bentuk sukacita, karena Engkau boleh memberi kami kesempatan dalam pelayanan ini. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami melayani,
itu bukan untuk nama baik kami sendiri, tetapi agar nama-Mu dipermuliakan dan Roh Allah boleh dinyatakan buat setiap kehidupan kami. Syukur kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Semangat selalu dalam melayani Allah sebagai penerang. Tuhan Yesus memberkati.